2 minggu terakhir ini kita telah mendengar arti dari misi yang sebenarnya yang dipegang oleh RGM. In the last 2 weeks, we have heard how RGM define missions. Dan minggu ini kita akan belajar tentang 2 aksi penting yang harus dilakukan oleh setiap umatnya yang mau melayani dan sudah melayani Tuhan. And this week, we will learn about 2 important actions that every person who wants to serve and has served God must do. Yang pertama, pentingnya mati daging setiap saat. Firstly, the importance of denying yourself at all times. Kenapa ini penting untuk menjadi syarat yang terutama? Why is this the most important requirement? Pertama, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Firstly, it is because this is a command from God. Firman Tuhan berkata di Markus 8 ayat 34, Yesus memanggil orang banyak itu bersama murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku sebagai muridku, dia harus menyangkal dirinya, mengesampingkan kepentingan diri sendiri, dan menerima salibnya, menyatakan kesediaan untuk menanggung apapun yang mungkin terjadi dan mengikut aku, percaya kepadaku, mengikuti teladanku dalam hidup, dan jika perlu menderita atau mungkin mati karena iman kepadaku. Mark 8, verse 34 says, Jesus called the crowd together with his disciples and said to them, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa siapapun yang mau menjadi murid Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. God's word clearly says that anyone who wants to be a disciple of God must deny himself, carry the cross, and follow God. Menyangkal diri artinya kita lebih mementingkan apa yang Tuhan inginkan daripada apa yang kita inginkan. Mementingkan apa yang Tuhan rasakan daripada apa yang kita rasakan, dan mementingkan tujuan Tuhan daripada mementingkan tujuan pribadi. Denying ourselves means that we prioritize what God wants rather than what we want, prioritize what God feels rather than what we feel, and prioritize God's goals instead of our personal goals. Contohnya, ketika RGM melakukan misi, Pastor Jason dan Pastor Judith akan terus-menerus mengingatkan tim yang terlibat untuk mati daging. Tidak ada yang boleh tersinggung, tidak ada yang boleh marah-marah, tidak ada yang boleh seenaknya dan sebagainya. For example, whenever RGM goes to a mission field, Pastor Jason and Pastor Judith will continuously remind the team involved to deny ourselves. No one should be offended, no one should be angry, no one should selfishly do whatever they feel like doing, and so on. Dan saya melihat itu sebagai hal yang penting ya. Coba sekarang saya akan kasih contoh. Seandainya ada yang sedang bagi-bagi minuman ke tim dan saya tidak dapat minuman itu. And I see this as an important thing. Let me give you an example. If someone is handing out drinks for a team, and if I don't get the drink, Kalau saya mengizinkan daging saya mengontrol saya pasti akan tersinggung dan kesal dengan orang itu. Tapi kalau saya mati daging, saya bisa berpikir, oh, mungkin dia kelewatan dan lupa. Gak apa, saya bisa ambil minuman saya sendiri dan saya datang ke misi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. and if I allow my flesh desire to control me, I'll be offended and annoyed with that person. But if I die to my flesh, I will think, oh, maybe he or she forgot. It's okay, I can get my own drink. I come to the mission field not to be served, but to serve. Masalah beres, tidak ada yang tersinggung, dan kesatuan pun tetap terjaga.
Then the problem is resolved, no one is offended, and unity is maintained. Bayangin saja, saudara, gimana kalau kita sedikit-sedikit tersinggung? Kita bukannya malah menjadi berkat, tapi malah menjadi beban hanya karena sikap kita yang egois. Just imagine what it would be like if we were easily offended. Instead of being a blessing, we become a burden just because of our selfish, egoistic attitude. Makanya penting sekali untuk menyangkal diri, menyangkal kesombongan dan keegoisan kita, dan lebih mementingkan tujuan utama kenapa kita mau melakukan misi, dan itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Therefore, it is very important to deny ourselves, denying the swelling of our own pride and selfishness, and prioritizing the main goal of our mission, that is to glorify God and be a blessing to one another. Jika kita tidak bisa dengan tegas memilih untuk menyangkal diri, maka akan sulit bagi kita untuk memikul salibnya Tuhan. If we cannot consistently choose to deny ourselves, then it will be difficult for us to carry God's cross. Memikul salib Tuhan artinya kita mau tunduk dengan kehendak Bapa, yang artinya taat dengan semua perintah Tuhan di setiap kondisi, baik itu dalam suka maupun duka. Carrying God's cross means that we are willing to submit to the will of the Father, obeying all of His commands, whether in joy or sorrow. Contohnya, Pastor Jason dan Pastor Judith ketika awal-awal melayani di mimbar mendapatkan banyak sekali cacian dan makian dari orang-orang, dan bahkan dari pastor gereja lain, hanya karena Pastor Judith pernah bercerai dan Pastor Jason menikahi Pastor Judith. For example, when Pastor Jason and Pastor Judith first started serving from the pulpit, many people, even pastors from other churches, abused and insulted them just because Pastor Judith had been divorced and Pastor Jason married Pastor Judith, a divorcee. Tapi mereka berdua tetap memilih untuk melakukan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk tetap tunduk dengan kehendak Tuhan daripada kehendak mereka sendiri, walaupun mereka harus direndahkan. Ini adalah contoh pikul salib. However, both of them still choose to exercise the truth and obey God. In spite of the humiliation, they remain submissive to God's will rather than succumbing to their own. This is an example of carrying the cross. Kalau kita masih nggak mau memilih untuk menyangkal diri, bagaimana kita bisa memikul salib Tuhan? Kalau kita tidak mau melakukan kedua hal ini, bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan dengan tulus? If we still don't deny ourselves, how can we carry God's cross? If we are not willing to do those two things, how can we follow God sincerely? Mengikuti Tuhan bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya berdoa, bukan hanya berpuasa. Mengikuti Tuhan bukan hanya pergi ke ladang misi beberapa hari atau minggu, habis itu balik ke rumah malah sama seperti monster atau melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Following God here doesn't just mean going to church, praying, or fasting. Following God is not just about going to the mission field for a few weeks and then returning home to become like a monster again or be abominable in God's eyes. Mengikuti Tuhan bukan hanya menjadi sukarelawan atau menabur untuk ke gereja. Bukan itu saja, saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, mengikut Tuhan artinya kita memilih untuk bersatu dengan Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Following God is not just about volunteering or giving to the church. Not only that, God's word says, following Him means being united with God and following His example at all times and wherever we are. Kolose 2 ayat 6-7 berkata, oleh karena itu, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, jalanlah dalam persatuan dengan Dia, mencerminkan karakternya dalam apa yang kamu lakukan dan katakan.
Jalani kehidupan yang menjauhkan orang lain dari dosa. Ayat 7, telah berakar kuat di dalam dia dan sekarang terus-menerus dibangun di dalam dia dan menjadi semakin kuat dalam imanmu. Seperti yang diajarkan kepadamu dan melimpahinya dengan rasa syukur. Colossians 2, verse 6 to 7 says, Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in union with him, reflecting his character in the things you do and say, living lives that lead others away from sin. Having been deeply rooted in him, and now being continually built up in him, and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught, and overflowing in it with gratitude. Mengikuti Tuhan artinya kita bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan artinya kita berjalan dalam persatuan dengan Tuhan. Kita mencerminkan Tuhan lewat perkataan dan tindakan kita. Following God means we are one with God. Uniting with God means we walk in unity with God and we reflect God through our words and actions. Bersatu dengan Tuhan artinya kita dengan sengaja, saudara, menjauhi diri kita dari melakukan dosa. Saudara-saudari, ingat, ini bukanlah suatu permintaan. Ini adalah suatu perintah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya pelayan Tuhan. Uniting with God means that we deliberately distance ourselves from sin. This is not a request, brothers and sisters. This is a command that must be carried out by God's children, more so God's servants. Dan ketika kita terus-menerus memilih untuk tidak bersatu dengan Tuhan, maka kita sudah pasti tidak mau mengikuti Tuhan, atau kita sudah ditolak untuk menjadi pengikut Tuhan. And when we continuously choose not to unite with God, it means that we have chosen not to follow him or we have rejected becoming followers of God. Contoh yang paling jelas yang bisa kita pelajari bersama-sama adalah Tuhan sendiri. The clearest example that we can learn from is Jesus himself. Tuhan datang ke dunia dengan satu misi, yaitu untuk mati di atas kayu salib agar semua yang dikatakan oleh firman Tuhan tergenapi dan agar setiap kita yang berdosa bisa terbebas dari dosa. Jesus came to the world with one mission, and that is to die on the cross so that God's word would be fulfilled in order that all sinners will be set free from the bondage of sin. Waktu di malam kesengsaraan, Tuhan bisa saja memilih untuk lebih mementingkan dirinya sendiri. Memilih untuk membela diri karena Tuhan tidak pernah sekalipun jatuh ke dalam dosa dan bisa memilih untuk tidak mati di atas kayu salib. On the night he was betrayed, Jesus could have chosen to be more selfish, chosen to defend himself as he never once fell into sin, and could have chosen not to die on the cross. Tuhan bisa saja melakukan itu semua, tetapi Tuhan lebih memilih untuk menyangkal dirinya, memikul salib dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. He could have done all that, but he chose to deny himself, carry the cross, and fulfill the will of the Father in heaven. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya saja meminta murid-muridnya untuk melakukan Markus 8 ayat 34 ini, tapi Tuhan sendiri melakukannya dan kita semua bisa melihat bagaimana Tuhan benar-benar memegang perkataannya dan menjadi pelaku atas apa yang Ia katakan. Dear brothers and sisters in God, Jesus does not only ask his disciples to do Mark 8 verse 34, but Jesus himself did it. And we can all see how Jesus truly kept his word and is a doer of what he said. Tuhan sendiri mempraktekkan Yakobus 1 ayat 22 yang berbunyi, namun jadilah pelaku firman, menaati pesannya, dan bukan sekedar mendengarkannya, dan mengkhianati diri kamu sendiri ke dalam penipuan dengan alasan yang bertentangan dengan kebenaran. God himself practices James 1 verse 22, which says, But be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth.
Kalau Tuhan sendiri melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya sampai akhir hidupnya, pertanyaannya, apakah kita ada alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada kita di kehidupan kita saat ini? If Jesus himself did what his Father commanded him until the end of his life, the question is, do we have any reason to reject what God has commanded us in our current life? Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak dan bahkan untuk melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Tetapi keinginan kita untuk tidak mati daginglah yang akhirnya membuat kita untuk tidak taat dengan firman Tuhan. In actual fact, there is no reason for us to reject and even violate what God commands in His Word. However, it is our desires not to die to the flesh that ultimately makes us disobey God's word. Dan orang Kristen yang menolak untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan sudah pasti akan ditolak oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. And Christians who refuse to do what God's word says will definitely be rejected by God as His followers. Ini adalah hal pertama kenapa kita harus mati daging. This is the first thing why we have to deny ourselves. Kedua, mengapa mati daging ini penting? Secondly, why is denying ourselves important? Karena mati daging menyadarkan kita untuk berpusat kepada Tuhan dan bukan berpusat kepada diri sendiri. Because dying to the flesh shifts our focus to being God-centered and not self-centered. Banyak sekali yang mengaku sebagai anak dan pelayan Tuhan, tetapi belum mati daging. Jadi jangan heran jika banyak juga orang di luar sana yang akan melihat orang Kristen sebagai orang yang bermuka dua dan tidak mencerminkan Tuhan di dalam kehidupannya. There are many Christians who claim to be children and servants of God, but have not died to the flesh. In this regard, don't be surprised if there are also many people who will see Christians as hypocrites, not reflecting God in their lives. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun bisa melihat apakah orang tua atau anaknya itu benaran mengasihi Tuhan atau hanya pura-pura saja. Not just outsiders, but even our own family members can see whether the parents or children really love God or if they are just pretending. Banyak sekali pendeta yang memasukkan uang persembahan ke kantong pribadi. Banyak sekali pemimpin gereja yang selingkuh. Banyak sekali pemimpin gereja yang hidupnya penuh dengan kekerasan di rumah. Dan banyak sekali pendeta yang memutarbalikkan fakta firman Tuhan agar mendapatkan ketenaran. There are many pastors who put offering money into their personal pockets. There are many church leaders who are having affairs. There are many church leaders whose lives are full of violence at home. And there are many pastors who distort the facts of God's word in order to gain fame. Makanya firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak mukjizat dengan namamu? Dan kemudian aku akan mengatakan kepada mereka secara terbuka di depan umum, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang berbuat jahat mengabaikan perintah-perintahku. Therefore, it is written in Matthew 7, verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and driven out demons in your name, and done many mighty works in your name? And then I will say to them openly, publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly, disregarding my commands.
Orang-orang yang sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi kalau tidak mati daging, atau yang tetap mementingkan keuntungan diri sendiri pun Tuhan tak akan kenal, saudara. God will not recognize those who have served Him for decades but have not died to the flesh, or those who still prioritize their own selfish gains. Banyak sekali orang yang menjual nama Tuhan untuk menaikkan status, kuasa, dan kekayaan. Many people sell God's name to gain status, power, and wealth. Mereka hanya fokus untuk mencari kemuliaan mereka sendiri daripada mencari kemuliaan Tuhan. They only focus on seeking their own glory rather than seeking God's glory. Seperti yang dikatakan di Yesaya 64 ayat 6. Sebab kita semua telah menjadi seperti orang yang secara seremonial najis, seperti penderita kusta, dan segala amal saleh kita bagaikan kain kotor. Kita semua layu dan membusuk seperti daun. Dan kejahatan kita, dosa kita, ketidakadilan kita, perbuatan salah kita seperti angin, membawa kita jauh dari perkenanan Tuhan menuju kebinasaan. Ayat ini berkata, semua yang dilakukan hanyalah sia-sia dan seperti kain kotor bagi mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah taat kepada firman Tuhan. As it is written in Isaiah 64 verse 6, "For we have all become like one who is unclean, ceremonially like a leper, and all our righteousness, our best deeds of rightness and justice, is like filthy rag or a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away far from God's favor, hurrying us towards destruction." In this verse, it says, "For those who do not do the will of the Father, which is to obey the word of God, everything that has been done is in vain and is like filthy rags." Maka dari itu, fokus Tuhan bukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Fokus Tuhan adalah ketaatan hati kita seperti seorang hamba yang mau tunduk dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya. Therefore, God's focus is not what we can do for Him. His focus is the obedience of our hearts, like a servant who is willing to submit and do everything God commands in His word. Roma 8 ayat 8 sampai 9 berkata, "Jadi mereka yang menjalani kehidupan daging, memuaskan nafsu dan keinginan daging mereka tidak dapat menyenangkan atau memuaskan Tuhan atau dapat diterima olehnya." Ayat 9, "Tetapi kamu tidak menjalani kehidupan daging, kamu menjalani kehidupan roh. Jika Roh Kudus Tuhan benar-benar berdiam di dalam kamu, mengarahkan dan mengendalikan kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, Kristus, ia bukan miliknya. Ia bukan milik Kristus, ia bukan anak Tuhan yang sesungguhnya." Romans 8 verse 8 to 9 says, "So then those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. But you are not living the life of the flesh, you are living the life of the Spirit. If the Holy Spirit of God really dwells within you, directs and controls you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of His. He does not belong to Christ, is not truly a child of God." Setiap orang Kristen yang menolak untuk mati daging, hidupnya sudah pasti tidak berpusat pada Tuhan. Melayani Tuhan pun sudah tidak didasari dengan hati yang murni. Dan Roma berkata, semua yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan bisa diterima dan tidak akan pernah bisa memuaskan Tuhan. Every Christian who refuses to die to the flesh definitely has not put God at the center of their lives. Serving God is no longer grounded on a pure heart. And Romans says, everything done by those who are still living in the flesh will not be acceptable and will not satisfy God. Maka dari itu, Tuhan memerintahkan kita untuk mati daging. Pentingnya mati daging dalam melakukan misi
mencerminkan hati dan pikiran yang murni dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Semua fokus kita akan dalam pelayanan pun hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Therefore, God commands us to deny ourselves. The importance of dying to the flesh in carrying out missions reflects a pure heart and mind in doing God's work. The whole focus in the ministry is only one, which is to glorify God. Dan ketika semua orang fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan saja, maka kesatuan di dalam tim misi pun akan terjaga. And when everyone's focus is only on glorifying God, then unity within the mission team will be maintained as well. Maka dari itu, RGM memegang Yakobus 1 ayat 27 tidak hanya mengajarkan para pendengar untuk memberi dan peduli kepada mereka yang miskin, janda, dan anak yatim. Fokus RGM juga mengajarkan kekudusan, membenci segala dosa, mengajarkan perubahan hidup di dalam Tuhan dengan tujuan agar perbuatan luar kita tetap menyenangkan Tuhan. Therefore, RGM adheres to James 1 verse 27, not only teaching listeners to give and care for the poor, widows, and orphans, the focus of RGM is also in teaching holiness, hating all sins, teaching real-life transformations in God so that our external actions remain pleasing to the Lord. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengatakan bahwa mati daging ini gampang. As a servant of God, I myself am not saying that dying to the flesh is easy. Mati daging adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Siapa sih yang nggak suka melakukan dosa? Dying to the flesh is a difficult thing to do. Who doesn't like committing sin? Tapi apakah saya punya pilihan? But do I have a choice? Tidak. Suka tak suka pun, saya harus mati daging. Setiap hari, saya harus memilih untuk mematikan kesombongan saya, mematikan keinginan daging saya. No, whether I like it or not, I have to die to my flesh. Every day I must choose to extinguish my pride and snuff out my fleshly desires. Tapi saya juga mau menguatkan saudara-saudari semua di sini untuk tidak menyerah dalam melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. However, I want to encourage all my brothers and sisters here not to give up in doing what is right before God. Karena harga yang dibayar tak sebanding dengan penghargaan yang akan kita terima selama kita memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai di akhir hidup kita. Because the price paid by us is not comparable to the reward we will receive as long as we choose to remain faithful and obedient to God until the end of our lives. Ini adalah poin pertama tentang mengapa penting apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melayani Tuhan. This is the first point on what we should do if we want to serve God. Sekarang kita akan lanjut dengan hal kedua yang harus kita lakukan. Let's now move on to the second thing that we have to do. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Trust in God fully. Ketika Tuhan meminta saya pulang ke Indonesia, saya sempat ragu. When God asked me to return back to Indonesia, I had doubts. Apalagi di waktu yang bersamaan, saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di Singapura dengan gaji yang tetap dan pastinya lebih besar. At that time, I received an offer to work in Singapore with a fixed and higher salary. Bohong kalau saya bilang saya sempat tidak khawatir dan meragukan keputusan saya untuk pulang ke Indonesia. I'll be lying if I said I didn't worry and doubt my decision to return back to Indonesia. Dan saya juga selalu ingat apa yang diajarkan oleh Pastor Judith bahwa percaya kepada Tuhan sepenuhnya itu adalah percaya 100%, bukan 99,9%. And also, I always remember what Pastor Judith taught, that to trust in God completely is to believe 100% and not 99.9%. Maka saya yakin saat itu keraguan itu ada dan saya sadar saya sudah tidak percaya kepada Tuhan 100%. That's why I was sure at that time that I had doubts and I realized I no longer trusted 100% in God.
Saya diingatkan oleh firman-Nya di Amsal 3 ayat 5-6 yang berbunyi, "Bersandarlah, percayalah dan yakinlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiranmu, dan jangan bersandar pada wawasan atau pengertianmu sendiri." Ayat 6. "Dalam segala jalanmu kenali dan akui Dia, dan Dia akan mengarahkan dan meluruskan dan memperjelas jalanmu." I was reminded by his word in Proverbs 3, verse 5 to 6, which says, "Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your path." Saya yakin kita sudah sangat sering mendengarkan ayat ini, dan bahkan beberapa di antara kita mungkin sudah banyak yang mengingat ayat ini di luar kepala. I'm sure we have heard this verse very often, and perhaps many of us even remember this verse by heart. Tapi sekarang kita coba bertanya ya sama diri kita sendiri masing-masing. Apakah saudara masih khawatir? But now we try to ask ourselves, are we still worried? Apakah saudara masih berusaha membenarkan semua kekhawatiran saudara? Are we still trying to justify all of our worries? Apakah saudara masih meragukan Tuhan? Do we still doubt God? Ayat yang sering sekali kita ulang-ulangi, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. This verse that we often repeat is actually very difficult to put into practice. Firman Tuhan tidak berkata, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan 99%, maka kita sudah percaya dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, itu artinya 100%. God's word never says that when we believe in God 99%, we believe with all of our heart. Believing in God wholeheartedly means 100%. Di momen sebelum saya benar-benar memilih untuk taat sama Tuhan, saya sempat bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah saya harus pulang Indonesia sekarang? Boleh tidak kalau saya pulang setelah 2 tahun bekerja di Singapura sambil apply PR? Nanti saya pasti akan pulang ke Indonesia dan melayani di Indo." During those moments before I chose to obey God, I asked God, "Lord, do I have to go back to Indonesia now? Is it okay if I go home 2 years after working in Singapore while I apply for PR? Then I will definitely go back to Indonesia and serve in Indonesia." Itu adalah masa-masa di mana saya sedang membenarkan cara pikir saya. Saya yakin orang lain pun akan berpikir hal yang sama dengan saya. Those were the times when I was justifying my way of thinking. I'm sure others would have thought the same as me. Karena di mata dunia, keputusan untuk bekerja dan tinggal di Singapura lebih bijak daripada pulang ke Indonesia. Because in the eyes of the world, the decision to work and live in Singapore is wiser than returning to Indonesia. Dan di mata dunia, keputusan untuk pulang ke Indonesia adalah keputusan yang bodoh. And in the eyes of the world, the decision to return to Indonesia was a silly decision. Tapi anehnya, saya tidak memiliki damai ketika saya terus memikirkan untuk tinggal di Singapura. But strangely, I had no peace when I was constantly thinking of staying in Singapore. Apa yang Tuhan katakan sama saya? What did God say to me? Tuhan memberikan saya Amsal 3 sampai ayat 5 sampai ayat 6 ini. Dan saat itu juga saya tahu saya sudah tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan saya malah bersandar dengan pengertian saya sendiri. God gave me Proverbs 3 verse 5 to 6. And at that moment, I knew that I no longer fully trusted in God and instead relied on my own understanding. Pengertian dari akal sehat kita sendiri yang sebenarnya membuat kita khawatir. It is our own understanding that actually creates worries for us. Dan ketika kita bersandar dengan pengertian kita sendiri, seringkali jalan yang kita ambil justru memperlambat diri kita untuk melihat jalan, penyediaan, dan rencana yang Tuhan sediakan bagi kita. And when we rely on our own understanding,
The road that we take often slows us down from seeing the path, provision, and plan that God has made for us. Di Amsal ini juga Tuhan mengajarkan kita untuk percaya di dalam Tuhan, bukan hanya percaya akan apa yang Tuhan lakukan. In these proverbs, God also teaches us to trust in God, not believe in what God does only. Percaya di dalam Tuhan artinya kita percaya kepada Tuhan secara keseluruhan, saudara. Believing in God means we trust in God as a whole, brothers and sisters. Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya karena apa yang bisa Tuhan lakukan, tetapi kita percaya kepada Tuhan sebab kita tahu siapa Tuhan sebenarnya. We trust in God not just because of what God can do, but because of who God really is. Kita semua di sini selalu mengaku bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tak pernah mengingkar janjinya, dan Tuhan yang selalu setia terhadap mereka yang mengasihi Tuhan. We often confess that the God we worship is a living God, a God who never breaks his promises, and a God who is always faithful to those who love him. Tapi pertanyaannya, mengapa kita masih tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuh hati? But the question is, why can't we trust God wholeheartedly? Saya akan berikan jawabannya. I will give you the answer. Yang pertama, kita tidak menyadari atau menolak untuk menerima bahwa pikiran kita terbatas. Firstly, we don't realize or refuse to accept that our thoughts are limited. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu juga bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Sebab sama seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian pula jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan pikiranku dari pikiranmu. Isaiah 55 verse 8-9 says, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mengapa Tuhan mau kita untuk tidak bersandar dengan pengertian kita sendiri? Why does God want us not to rely on our own understanding? Jawabannya sederhana, karena pikiran kita yang sangat terbatas. The answer is simple, because our minds are very limited. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan dan rencanakan itu sudah pasti yang paling baik dan benar. Tapi siapa kita, saudara? Kita hanyalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Often we think that our thoughts and plans are definitely the right and the best ones for us. But who are we? We are only God's creation. Wahyu pasal 14 ayat 7 berkata, dan dia berseru dengan suara nyaring, hormatilah Tuhan dan muliakan dia, penghormatan dan pujian dalam ibadah. Karena saat penghakimannya telah tiba, jatuh di hadapannya, bersujud dan memujanya, serta menyembah dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan mata air. Revelation 14 verse 7 says, And he cried with a mighty voice, Revere God and give him glory, honor and praise in worship, for the hour of his judgment has arrived. Fall down before him, pay him homage and adoration, and worship him who created heaven and earth, the sea, and the springs, fountains of water. Daripada kita menggunakan pikiran kita yang terbatas ini untuk mengatur-ngatur Tuhan lewat kekhawatiran kita, lebih baik kita menggunakan pikiran kita untuk percaya dan menyembah Tuhan kita yang menciptakan sorga, dunia, laut, dan segala isinya. Instead of using our limited minds to control and complain to God through our worries, it is better for us to use our minds to believe and worship our God who created heaven, the world, the sea, and everything in it. Jika ketika kita bisa menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, kita pasti akan dengan mudah untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. If we are able to realize that we are limited as human beings, we will easily believe in God completely.
Kita tahu bahwa jalan Tuhan dan pemikiran Tuhan semuanya lah yang paling baik. We will know that God's ways and God's thoughts are all the best. Ingat saudara-saudari, Tuhan adalah awal dan yang akhir. Ketika kita berpikir 2 langkah ke depan, Tuhan sudah melihat akhirnya bagaimana. Remember, brothers and sisters, God is the beginning and the end. When we think 2 steps ahead, God knows how it will end already. Ketika kita mati-matian hanya mau memegang dengan rencana kita, kita sudah tidak mengizinkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. When we are insistent on our own plans, we no longer allow God to lead our lives. Maka dari itu, Mazmur 125 ayat 1-2 berkata, orang yang percaya, bersandar, dan berharap dengan yakin kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak dapat digoyahkan, tetapi tetap ada dan berdiri kokoh selamanya. Ayat 2, seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, demikian pula Tuhan mengelilingi umatnya mulai sekarang dan selama-lamanya. That's why Psalms 125 verse 1-2 says, those who trust in, lean on, and confidently hope in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides and stands fast forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from this time forth and forever. Penulis Mazmur mengungkapkan bahwa percaya kepada Tuhan itu tidak perlu mencari alasan ataupun penjelasan khusus. Namun, dengan percaya Tuhanlah yang memegang masa depan, itu dapat memberikan kita kedamaian bagi jiwa kita. The writer of the Psalms revealed that trusting in God does not require special reasons or explanations, but by trusting in God who holds the future, it gives us peace for our souls. Keamanan yang kita dambakan bukan datang dari mengetahui masa depan kita, tetapi dari mengenal dan mempercayai siapa Tuhan kita. The security we desire comes not from knowing our future, but from knowing and trusting who God is. Satu hal yang perlu kita miliki untuk bisa menerima fakta bahwa pikiran kita terbatas, itu adalah kerendahan hati. The one characteristic that we need to have in order to accept the fact that our minds are limited is humility. Tanpa adanya kerendahan hati, kita pasti akan lebih memilih untuk terus berpegang pada keyakinan dan cara pikir kita sendiri. Kita akan selalu berpikir bahwa apapun yang kita pikirkan dan rencanakan adalah yang terbaik, entah itu dalam pelayanan, kehidupan pribadi, maupun keluarga. Without humility, we will continue to hold on to our own beliefs and way of thinking. We will always think that our plans are the best, whether in ministry, personal, or family lives. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyak rencana yang ada di dalam pikiran manusia, tetapi kehendak Tuhan bagi dialah yang akan terwujud. Proverbs 19 verse 21 says, many plans are in a man's mind, but it's the Lord's purpose for him that will stand. Kerendahan hati dalam menerima bahwa kita terbatas bukan berarti ya saudara, kita tidak perlu memikirkan dan merencanakan masa depan kita atau tidak memberikan tindakan apa-apa. Being humble enough in accepting that we are limited does not mean that we do not think and plan for the future or do not take any action at all. Kerendahan hati di sini artinya kita rela untuk mengenyampingkan semua rencana kita untuk Tuhan. Kita rela memberikan Tuhan ruang untuk mengontrol hidup kita. Kita rela mengizinkan rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Humility here means that we are willing to set aside all our plans for God. We are willing to give God space to control our lives, and we are willing to allow God's plans to be present in our lives.
Kerendahan hati membuat kita tersadar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita hanyalah ciptaan Tuhan. Humility makes us realize that God is God and we are only His creation. Siapa kita yang seringkali terlalu berani untuk berargumen, mempertanyakan, bahkan menolak untuk taat dan percaya dengan perintah Tuhan? Who are we to rebel, argue, question, and even refuse to obey and believe in God's commands? Itu adalah yang pertama, kenapa kita sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. That's the first thing, why it's so difficult for us to trust in God. Yang kedua, alasan kedua adalah kita tidak peduli dengan perintah Tuhan. Secondly, the second reason is do not care about God's commands. Matius 4 ayat 18-22 berkata, saat Yesus berjalan di tepi laut Galilea, dia melihat dua bersaudara, Simon yang dipanggil Petrus dan Andreas, saudaranya, sedang menebarkan jala ke laut, karena mereka adalah nelayan. Ayat 19, dan dia berkata kepada mereka, ikutlah aku, sebagai muridku, terimalah aku sebagai guru, dan gurumu, dan jalan-jalan hidup yang sama dengan yang aku jalani. Dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ayat 20. Segera mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Menjadi murid-muridnya, percaya kepadanya, serta mengikuti teladannya. Ayat 21. Dan berjalan lebih jauh dari sana, dia melihat dua saudara laki-lakinya, Yakobus putra Zebedeus, dan saudaranya Yohanes. Di perahu bersama ayah mereka Zebedeus sedang memperbaiki jalan mereka. Dan dia adalah Tuhan memanggil mereka untuk mengikuti dia sebagai murid-muridnya. Segera mereka meninggalkan perahu dan ayah mereka. Saya ulangi ya, segera mereka meninggalkan perahu dan ayah mereka dan mengikuti dia menjadi murid-muridnya, percaya kepadanya dan mengikuti teladannya. Matthew 4 verse 18 to 22 says, as Jesus was walking by the Sea of Galilee, he noticed two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that walk, and I will make you fishers of men. Immediately they left their nets and followed him, becoming his disciples, believing and trusting in him, and following his example. And going on further from there, he noticed two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John, in the boat with their father Zebedee, mending their nets. And he called them to follow him as his disciples. Immediately they left the boat and their father and followed him, becoming his disciples, believing and trusting in him, and following his example. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Tuhan memanggil murid-murid pertamanya. Here we are shown how the Lord called his first disciples. Ketika Tuhan meminta mereka untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan dan mengikuti Tuhan, dikatakan mereka langsung meninggalkan jaring mereka dan mengikut Tuhan, yang artinya percaya kepada Tuhan dan mengikuti contoh hidup Tuhan. Here, when Jesus asked them to leave what they were doing and follow him, it says they immediately left their nets and followed him, which means believing in him and following his example. Kepedulian mereka terhadap suara Tuhan membuat mereka langsung taat dan percaya kepada Tuhan, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dan rintangan seperti apa yang akan mereka lalui. Heeding God's voice made them immediately obey and believe in him, even though they don't know what will happen in the future and what kind of obstacles they will go through. Kepedulian dan ketaatan mereka terhadap Tuhan nyata, sampai-sampai mereka mau meninggalkan apa yang mereka lakukan.
Their desire to obey God was so real that they decided to abandon what they were doing. Saya tidak bilang berarti saudara sekarang langsung meninggalkan pekerjaan saudara atau membuang semua yang saudara punya untuk mengikut Yesus. Tidak. I'm not saying you are to immediately abandon your job or throw away everything you have to follow Jesus. No. Konteks ini menekankan ketaatan akan suara Tuhan. Tuhan mungkin tidak meminta saudara meninggalkan semuanya. Tetapi Tuhan hanya meminta ketaatan saudara terhadap suaranya, dan itu adalah firman Tuhan. The context here emphasizes obedience to God's voice. God may not have asked you to abandon everything materially or physically, but He only asks for your obedience to His voice, and that is His word. Percaya kepada Tuhan itu sama dengan taat dan peduli dengan suara Tuhan. Believing in God is the same as obeying and heeding His voice. Jika kita masih ragu dan memilih untuk belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya, artinya kita masih belum peduli dan tidak taat dengan suara Tuhan. If we still doubt and choose not to fully believe in God, it will also mean we don't care and are disobedient to His voice. Pastor Judith ketika sedang berada di puncak karirnya, Tuhan meminta Pastor Judith untuk membuka Olive Vine. When Pastor Judith was at the peak of her career, God asked Pastor Judith to start Olive Vine. Kalau dipikir-pikir secara logika, tidak mungkin ada orang yang mau melepaskan puncak karirnya dan memilih untuk membuka restoran, apalagi membuka dari nol. Itu sama sekali tidak mudah. Kepastian untuk sukses pun tak menentu. If you think about it logically, it would almost be impossible for anyone to walk away from the peak of their career to open a restaurant, especially starting from scratch. It is not easy at all as success is uncertain. Tapi apa yang Pastor Judith lakukan? But what did Pastor Judith do? Ia memilih untuk taat. Ia memilih untuk peduli dengan suara Tuhan. Ia meninggalkan karirnya dan memulai untuk membuka Olive Vine bersama dengan Pastor Jason. She chose to be obedient. She heeded God's voice. She left her career and started Olive Vine together with Pastor Jason. Mungkin akan ada yang berpikir, saya kalau disuruh melakukan hal yang sama ya Pastor, kalau Tuhan minta saya tinggalin karir demi buka Olive Vine, saya pasti buka. Kalau Tuhan minta saya untuk meninggalkan mimpi saya dan melayani Tuhan secara full time, saya pasti lakukan. Kalau Tuhan mau saya bekerja dan melayani Tuhan, saya pasti akan lakukan. Tapi Pastor, masalahnya Tuhan nggak ngomong apa-apa. Maybe some of you will think, I will definitely do the same thing, Pastor. If God asks me to leave my career to open Olive Vine, I will definitely do it. If God asks me to leave my dream and serve God full time, I will definitely do it. If God wants me to work and serve Him, I will definitely do it. But the problem is that God doesn't say anything, Pastor. Pertanyaannya, apakah saudara yakin saudara pasti akan melakukan itu? Atau mungkin Tuhan sudah minta, tapi saudara yang menolak untuk taat? The question is this, are you sure you will definitely do that? Or maybe God has asked, but you refused. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah hanya suka ngomong doang. Tapi ketika Tuhan minta aksi, kita ciut dan memberi 1000 alasan untuk menolak. Percaya kepada Tuhan itu bukan hanya keluar dari bibir, tapi juga harus ada aksi, saudara-saudari. The problem with most Christians is that they only like to give lip service. But when God asks for action, we shrink and give 1,000 reasons to refuse. Trusting in God doesn't just come from the lips, but also requires action. Dan banyak sekali orang Kristen yang mengira bahwa suara Tuhan akan selalu sejalan dengan keinginan daging mereka sendiri. Padahal suara Tuhan seringkali akan bertentangan dengan keinginan daging kita. And many Christians think that God's voice will always be in line with the desires of their own flesh, even though God's voice will often be in conflict
with the desires of our flesh. Contohnya aja, saudara bilang saudara percaya dengan Tuhan kan? Saudara percaya dengan Tuhan sepenuh hati kan? Ingin melihat penyediaan dan penyertaan Tuhan, bukan? Tapi ketika Tuhan berkata kepada saudara bahwa saudara tidak boleh lagi berantem di rumah atau saudara tidak boleh bohong lagi di dalam bisnis, bisakah saudara mau taat dan melakukannya? For example, you say you believe in God with all your heart, right? And you want to see God's provision and inclusion, right? But when God tells you that you can no longer fight at home or lie in business, can you obey and do it? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan itu bukan hanya persoalan percaya akan penyediaan dan penyertaan Tuhan saja. Dear brothers and sisters in God, trusting in God is not just a matter of believing in God's provision and inclusion. Percaya kepada Tuhan yang mutlak adalah ketika kita sanggup menerima dan melakukan semua yang Tuhan katakan dan perintahkan bagi kita di setiap kondisi. Itu adalah percaya Tuhan yang sesungguhnya. Absolute trust in God is when we are able to accept and do everything He says and commands us under any condition facing us. That is true belief in God. Mudah sekali buat percaya kepada Tuhan ketika semua keadaan baik-baik saja. Mudah sekali percaya kepada Tuhan ketika semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang sulit adalah ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Di saat Tuhan sepertinya tidak mendengar, ketika keadaan sangat tak mendukung, dan ketika Tuhan meminta kita untuk meninggalkan semuanya dan mengubah diri kita untuk serupa diri dengan Kristus, apakah saudara mau dan sanggup untuk percaya, peduli, dan taat dengan Tuhan? It's easy to believe in God when everything is fine. It's easy to believe in God when everything goes according to our wishes. But what's difficult is when we're not fine, when God doesn't seem to hear, when things are difficult, when there's no support, and at that time when God asks us to leave everything behind or change ourselves to be more Christ-like, are you willing and able to trust and obey? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mau sampai di akhir firman. Saya mau bilang, mati daging dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah dua hal yang harus dilakukan setiap hari oleh anak-anak Tuhan, baik ketika sendirian, di dalam rumah, ataupun ketika melayani Tuhan di ladang misi. Dear brothers and sisters in God, we almost conclude the sermon. I just want to say dying to the flesh and completely trusting in God are two things that must be done every day by God's children, whether alone, at home, or when serving God in the mission field. Dimanapun kita berada, selama kita mengakui diri kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan dua hal ini. Dan dua hal ini sebenarnya saling berkaitan. Wherever we are, as long as we recognize ourselves as children of God, we must do these two things. And these two matters are actually directly related. Jika kita tidak mati daging, kita sudah pasti tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita sudah pasti tidak mati daging. If we won't deny ourselves, it means we don't trust in God fully. Conversely, if we don't trust God, we definitely won't deny ourselves. Melayani Tuhan yang sejati bukan hanya ketika kita melayani di ladang misi, memberi makan dan peduli terhadap anak miskin, yatim, dan para janda. Serving the true God is not only done in the mission field, feeding and caring for the poor, children of orphans and widows. Cara melayani Tuhan yang sejati adalah ketika kita sanggup memberikan diri kita sepenuhnya sebagai korban yang harum, tidak terkontaminasi oleh dunia, dan ketika kita bisa percaya sepenuhnya tanpa mengharapkan apa-apa dari Bapa kita di surga. The true way to serve God is when we are able to give ourselves completely as a pleasing sacrifice, uncontaminated by the world, and when we can trust completely without expecting anything from our Father in heaven. Tapi saudara, saya mau tutup dengan ini. Tuhan itu baik, dan Tuhan itu selalu setia terhadap janjinya.
Firman-Nya berkata di Mazmur 128 ayat 1 sampai 2, berbahagialah dan terlindung oleh kemurahan Tuhan adalah setiap orang yang takut akan Tuhan dan menyembah Dia dengan ketaatan dan berjalan di jalannya dan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Sebab kamu akan memakan hasil pekerjaan tanganmu, kamu akan berbahagia dan diberkati, dan baiklah keadaanmu. Bagi kita yang memilih untuk tetap takut, berjalan di dalam jalannya, dan menaati semua perintahnya, percayalah kita akan diberkati oleh Tuhan. But, brothers and sisters, I want to close with this: God is good and always faithful to his promises. His word says in Psalm 128, verse 1 to 2, blessed, happy, and sheltered by God's favor is everyone who fears the Lord and worships him with obedience, who walks in his ways and lives according to his commandments. For you shall eat the fruit of the labor of your hands. You will be happy and blessed, and it will be well with you. For those of us who choose to remain to fear God, walk in his ways, and obey all his commandments, believe his word, we will be blessed by God. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. This is my sharing. Thank you and God bless.